Selamat sore rekan-rekan sekalian, kembali bersama saya Jikrawi dan rekan saya Agus Priadi di channel kesayangan Anda yang terkini, Dua Pintu Alam. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya supaya jangan ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Nah, sore ini Mas Agus datang nih, nanyain masalah apa, Mas? Lampor. Soal beberapa bulan ini kan di Jawa itu udah masuk isu-isu lampor, jadi menimbulkan efek keresahan di masyarakat itu kan. Jadi aku pun lampornya pun taunya pun baru inilah itu. Nah, rupanya lampor itu sebuah keranda terbang, jadi yang sering masuk ke perkampungan warga. Oh, begitu ceritanya, Mas. Jadi kisahnya itu ada sebuah media sosial, dia di akun TikTok, cuman Iya. kurang tahu lah akun TikToknya namanya apa kan. Cuman keterangan di sini, jadi akun itu memvideokan adanya keranda terbang di daerah pemukiman warga gitu. Jadi sampai sekarang pun yang lebih parahnya lagi, isunya bukannya itu aja, Mas Jack. Jadi kayak ada kok setiap malam tuh kayak mengetuk-ngetuk pintu. Oh, orang ketuk pintu. Ngetuk pintu. Jadi dengan viralnya video tersebut, Mas Jack, jadi banyak channel-channel di YouTube sudah memulai mengembangkan channel lampor itu tadi gitu. Sampai-sampai ada yang membuat keranda terbang. Udah gitu karena baru kerandanya di depan diletakkan, soalnya mereka itu menangkap kalau lampor itu gitu. Berkata lampor ini jadi trending topik lah ya. Jadi trending topik dia trending jadinya. topik ya. Jadi hari ini kita juga ikut angkat bicara ya masalah lampor gitu. Kalau untuk masalah pandangan batin, kalau kita kan belum nggak sampai memandang batas wilayah. Jarak boleh berjarak jauh, cuman kalau batin itu bahasa gaibnya itu bisa ketengok di sana, Mas ya. Iya. Nah itu. Iya, intinya kan gini, Mas. Betulnya kan di channel kita ini kita juga pengennya kan ada edukasi masalah Lampor. gaib tadi atau masalah supranatural metafisis tadi kepada masyarakat. Kita nggak mau sama lah seperti yang lain. Ketika itu ada lampor malah diikut-ikutin lampor itu bagaimana, malah bikin settingan segala macem. Nah itu ya. Iya, jadi timbulnya pun malah masyarakat menjadi lebih resah gitu kan. Nah, kalau dari penilaian ini kita nggak usah pakai ilmu metafisik lah, nggak usah pakai supranatural. Yang saya pakai ini ilmu logikanya aja. Karena bagi saya, Mas, mungkin ini jadi pelajaran juga buat pemirsa semua ya, bahwasanya sesuatu yang goib itu sebetulnya harus bisa dicerna dengan akal, karena goib itu juga sejalan dengan akal pikiran manusia. Nggak seperti maaf cakap kita nonton drama Sor Sepuh yang orang bisa terbang, ini itu nggak ada gitu. Jadi ketika orang bicara tentang gaib, ini banyakan hayal pemikiran dia sendiri sehingga tersugesti dia takut. Nah, kalau kita bicara dari logika, sebenarnya dari dulu itu belum ada sejarah yang namanya keranda terbang. Keranda terbang ini belum ada, hingga menteror penduduk itu belum ada. Jadi kalau sesuatu itu belum pernah ada dahulunya, Mas, mustahil ada sekarang. Nah, sampai seperti itu. Nah, kalau fenomena mungkin ketok-ketok pintu semalam kan sudah, ya mungkin yang channel-channel yang semalam membahas itu belum sampai ya beritanya. Nah sekarang kan sudah terungkap bahwasannya itu memang orang yang nakut-nakutin, kepentingannya mungkin buat teror warga itu ya macem-macem lah. Ada yang buat pemilihan kades mungkin atau apa kan gitu. Nah itu jelas hoax. Kalau kita mau tilik lagi, dulu di Medan sempat itu tahun berapa ya, 90-an 9697 itu. Iya, 9697 itu ada hantu kolor hijau. Iya, kolor hijau. Nah, seperti itu. Jadi ya fenomena ini mungkin nggak tahu ya, Medan duluan kali ya daripada Jawa. Saya juga nggak berani bilang lah Medan duluan. Cuma fenomena seperti ini nggak ada sih sebetulnya, nggak ada. Itu jelas bikinan, hoax atau apa gitu.
Iya, karena sempat kalau kebetulan kan kalau saya kan tinggal dulu kan di Jalan Sakti Lubis itu kan. Jadi warga itu waktu Sakti Lubis itu setiap jalan masuk itu semua dia ditutup. Iya. Nah, karena banyak anak gadis, contohnya anak gadis bingung semua, ketakutan, tidur takut sendiri karena ada isunya, ada yang nampak dia mau seperti diganggu gitu. Udah sempat masuk ke dalam rumah, cuman kita nggak bisa pastikan karena kan waktu itu masalah masih berusia 12 tahun lah gitu. Iya. Jadi orang sibuk lah cari bambu kuning gitu kan. Jadi mengenai apa tadi lampor sama fenomena yang kolor hijau itu kan yang terjadi di tahun 96 itu mereka tuh banyak ngambil bambu bambu kuning itu. Jadi bambu kuning itu dibuat gelang sama mereka kan, atau ditaruh di dalam rumah sendiri gitu ya. Itu ada hubungannya bambu kuning sama. Jadi saya bilang gini sih, pelaku kolor hijau itu sepertinya punya IQ yang agak canggih lah, saya bilang pasti. Nah, basicnya sih dia orang yang hobi ngeten, Mas. Ngintip ya perempuan mandi, ngintip orang yang ketika suami istri berhubungan, seperti itu. Nah, di awal karir dia sebagai kolor hijau lah ya. Dia mulai itu dia sering ketahuan. Nah, ketika ketahuan mungkin digebukin atau apa gitu ya. Nah, akhirnya dia mikir dengan akalnya gimana supaya ketika aku ketahuan aku nggak digebukin. Nah, dia bikinlah satu konsep tadi. Dia pakai kolor hijau tuh, badan dilumurin arang hitam pekat gitu. Nah, dia berangkat ngintip, ketahuan bener. Tapi ketika ketahuan yang sekali itu bukan dia yang digebukin, yang ngelihat dia itu malah hantu lari. Nah, dari situ dia pikir dia bakal selamat. Nah, dia kan ada di komunitas penduduk itu yang ketakutan tadi. Baru mereka coba bilang lah, ini pakai kolor bambu kuning apa. Ya. Jadi orang yang jadi kolor hijau ini memang dia punya IQ tinggi buat nakut-nakuti orang. Selain itu dia memang punya kelainannya. Kejiwaan sih sebenarnya kan itu, Mas, penyakit yang hobi ngeten apa itu kan kejiwaan tuh. Tapi ketika ada di tengah masyarakat itu ya, beberapa masyarakat itu sudah terbentuk image-nya nih hantu kan gitu. Jadinya ya hantu gitu, sampailah akhirnya terbongkar itu semua. Kenyataannya memang nggak ada hantu dan tidak ada gaib. Kasihan juga setan selama ini disalahin terus gitu. Iya, itu udah risiko jadi setan seperti itu. Manusia membuat, setan yang bertanggung jawab kan gitu. Jadi kan Majek, kalau menurut aku dulu kan kolor hijau itu ada orang yang menyebutkan kalau dia menuntut ilmu hitam lah, seperti itu. Itu dalam pandang gaibnya itu ada memang manusia yang menuntut ilmu seperti itu. Enggak. Kalau dia menuntut ilmu hitam sih sebetulnya nggak seperti itu gitu, Mas. Nggak harus dia ngumpulin sempak ya atau apa gitu ya. Kecuali ada beberapa ritual dulu di Jawa itu mungkin buat ini ya, buat ya kedikjayaan, tapi sifatnya nggak permanen sih. Ngumpulin tali pocong gitulah, Mas. Jadi juga, tapi tidak semua tali pocong. Tali pocongan itu ya ditentukan orang yang wafatnya itu Jumat Kliwon. Juga dia harus seorang gadis gitu, atau jejak ting-ting. Fungsinya apa itu? Fungsinya ngumpulin itu? Kekuatan, ada kekuatan juga buat ada pengasihan, pemanis gitu. Cenderung ke pemikat lah. Jadi kalau balik ke lampor itu tadi, seandainya ini kebetulan memang isu. Iya. Yang suka ngetuk-ngetuk pintu itu kebetulan isu ini. Ini kan sekarang kan tadi baru saja dibaca berita kan. Memang situ sudah istilah fenomena itu sudah terjawab gitu. Iya. Cuman masih banyak juga yang percaya kalau itu memang benar. Di daerah sananya. Kita sangat menyayangkan ya, mungkin sedikit ya untuk buat aparatur lah pemerintahan ya, mungkin Babin Kamtibmas atau apa, perlu ada penyuluhan lah.
tentang hal Iya. itu ya. Karena masyarakat awam ini khususnya yang di pedesaan memang cenderung sangat gampang sekali Mas disusupi. Gampang dia terprovokasi dia ya. Gampang bener. Itu pengalaman saya waktu saya di Jawa ya beberapa hari itu. Memang di daerah-daerah di pedalaman Jawa itu ketika mereka ini anggap kita ini orang yang sedikit berpendidikan atau moderat lah gitu ya. Mereka hormati. Ketika kita bicara, pengaruh kita itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita dipandang itu sebagai seorang kiai. Nah, kalau kiai udah ngeluarin statement, goyang tuh kondisi. Seperti itu deh ya. Itu tadi. Jadi kalau misalnya pandangan kayak gaib gitu kan. Selain ini kan kebetulan isu. Dulu-dulunya lah istilah pernah nggak memang terjadi kayak penampakan keranda terbang gitu. Nah, kalau saya bilang sih nggak ada ya Mas. Nah. Cuma kalau di Sumatera ini itu ada sebuah kisah di mana keramatnya sampai sekarang bisa kita jumpa. Iya. Itu yang kita tahu itu kubah terbang. Kubah terbang. Itu Kubah kubahnya terbang. itu kerandanya atau? Iya, tapi itu adalah seorang syekh aulia Allah di mana dia bersumpah setia kepada gurunya. Aku memohon kepada Allah agar dimanapun, kapanpun aku tetap akan ada di samping guruku ini. Nah, kebetulan saat itu gurunya sudah wafat terlebih dahulu dari dia. Nah, berselang beberapa waktu beliau meninggal juga, Mas, dan akan dimakamkan oleh murid-muridnya di satu tempat. Ternyata ketika akan dimakamkan, itu kerandanya terbang kemana? Ke samping gurunya, makom gurunya, dan tiba-tiba sudah ada lubang kubur yang digali, nggak tahu siapa yang gali. Dan sampai sekarang itulah yang dinamakan keramat kubah terbang. Itu di daerah Marindal. Daerah Marindal. Iya, di daerah Marindal. Itu tapi nggak ada teror warga di situ, Mas. Teror warga nggak ada. Ya? Aku juga pernah dengar ceritanya itu. Itu awal dia mau dimakamkan, dia kan sebenarnya kan tidak di Marindal itu kan. Iya. Nah, muridnya ini kan meninggal. Dia kan awalnya dimakamkan di daerah Mabar apa Marela? Iya. Yang jelas tidak di lokasi itu jauh lah. Nah, karena dia juga sudah jadi seorang guru kan. Nah, jadi murid-muridnya itu ingin laksanakan pemakamannya di tempat terakhir dia mengajarkan ilmu tadi lah. Iya. Nah, ketika mereka gali itu kerandanya tadi atau jenazah tadi terbang berikut kerandanya itu. Terbang ke lokasi gurunya tadi. Ini ceritanya malam, pas terbang itu malam apa siang? Kalau waktunya sepertinya siang, Mas. Siang. Dan itu banyak yang menyaksikan. Banyak benar yang menyaksikan. Nah, tapi batasnya ya tidak seperti lampor, keranda terbang yang menteror terus setiap hari itu nggak ada. Warga gitu kan. Kalau ada satu channel yang saya lihat itu membahas tentang Romoleo itu disandingkan ya dengan lampor gitu. Romoleo ini kan seperti ya identiknya itulah keranda terbang. Nah, lampor ini mereka sebut ini seperti gemerincingnya kuda lah gitu ya, kudanya Mbok Ratu Kidul atau suara ketuk-ketukan pintu tadi. Saya pernah, Mas, berada di satu tempat beberapa kali bahkan ketika saya ada ritual itu memang ada ketukan. Nah, ketika diketuk tuh seperti bunyi. Nah, saya coba balas. Saya balas kembali dengan ketukan tok tok tok. Di sana balas lagi tok 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 gitu. Nah itu fenomenanya sebenarnya pintu-pintu alam gaibnya ya terbuka ya gitu. Ada sinyal dari penjaga pintunya untuk membukakan pintu itu. Tapi kalau itu menteror warga, saya nggak pernah berpikir itu menteror warga, karena kalau itu terjadi pada saat itu saya ritual di sini, tentunya besoknya tetangga di samping, di depan, di belakang akan mengalami hal yang sama. Ternyata nggak ada. Ternyata yang ngalamin itu cuma saya toh sendiri. Berarti suaranya dari gaib juga. Iya. Ya? Jadi andai pun itu terjadi teror kepada masyarakat luas, kebanyakan tuh setan yang asli, Mas. Setan yang asli itu arti manusia sebenarnya. Sebenarnya manusianya itu yang setan itu. lebih setan. Cuman yang nggak bisa terpikirkan tujuannya di balik pandemi gitu, banyaknya orang berpikir bagaimana mencari nafkah untuk besok kan, istilah. Dan pandemi ini kan banyak orang
pemerintah itu kan membatasi waktu jam kerja itu, seperti orang jualan, jalan-jalan juga banyak yang ditutup itu, dibatasi ya. Jadi di situ pula dia memasukkan isu-isu seperti itu gitu. Iya. Kan nggak istilah terpikir itu kan. Ini tujuannya apa? Untungnya apa? Gitu, seperti itu kan. Disitulah Mas Agus sulitnya atau mahalnya ide konten tadi, sehingga terkadang kita ini melakukan pembodohan terhadap diri kita sendiri. Nah itu saya masih melihat itu terhadap orang awam, ya itu saya pandang biasa. Yang saya sangat sedihkan itu banyak terjadi itu kepada para ulama pula Mas, yang maaf cakap ini membonceng agama gitu, membonceng agama, melakukan pembodohan kepada masyarakat. Nah ya kalau bisa sih stop lah, sudahilah yang seperti itu ya. Mari kita ajak masyarakat itu pinter, kita kasih tahu pengetahuan yang benar, jangan situ ya. Kalau sekedar cerita ya ceritalah, nggak usah cerita sampai begini segala macam, datengin ini datengin itu ya, sampai ngajak ribut, megang keris juga nggak dicusuk kan gitu. Yang logik lah gitu maksudnya Mas, yang logik ya. Jadi jangan terjadi lagi kesesatan ini. Negara udah cukup susah, rakyat udah cukup susah. Kalau mau bedah-bedahan masalah game, monggo ayo datang, kita bedah-bedah sama-sama, kita kasih tahu mana yang realnya gitu. Kalau pemirsa juga ada pertanyaan, silakan hubungi saja langsung. Seperti tapi jangan mengirimkan data atau foto, itu tidak usah seperti itu, atau alamat Facebook aja biar kami yang ngelihat gitu kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang mungkin sulit kawan-kawan jawab di sana yang tidak logis, bisa kirim ke email kami 2pintualam.medan@gmail.com. Nah, bisa kawan kirimkan pesan di situ ya, di email tersebut. Jadi untuk masa kelampor tadi, aku memang sempat terpikir juga, ini nggak masuk di akal gitu. Memang pernah sih dulu ketika saya masih kecil, ketika SMP loh. Jadi ada seorang kawan namanya Rijal. Dia memang kelakuannya kurang baik gitu kan. Dia suka minum, suka kalau udah malam minggu dia tuh suka mabuk lah. Jadi kebetulan memang pintu rumahnya itu, ini sempat gempar nih. Kebetulan pintu rumahnya itu sudah dikunci. Jadi kami kan dulu punya masjid. Tapi dulu masjid tidak kayak seperti sekarang kan, digembok, dipagar untuk habis. Dulu masjid ya pagar itu tapi bisa dibuka. Seperti langgar dulu kita terserah lah Mas, mau jam berapa juga bisa gitu. Mau kita mau jam berapa bisa di situ. Mau istirahat juga boleh tapi jaga aturan gitu. Nah, jadi dia masuk gitu. Dia masuk ke dalam, dia tidur. Terus pagi-pagi dia itu di dalam keranda mayat itu yang dari besi. Mungkin kalau yang di kampung kan kita ada yang dari bambu. Ini kalau yang di kota-kota ini kan sekarang udah dari besi. Di dalam keranda itu sempat gempar di kampung. Saya pun dengar dari kawan kan, kok si Rijal dimasukkan ke dalam keranda itu. Karena ketika kami tanya langsung, dia tidur itu bukan di luar, dia agak merapat ke pintu mau masuk ke halaman masjid. Nah situ. Nah seperti itu. Nah, itu memang aku percaya karena memang udah nyaksikan sendiri gitu. Seperti itulah. Ya kalau memang itu kan sebenarnya memang kita ini kalau umat muslim tadi kan Mas dilarang sebenarnya untuk tidur di masjid tadi ya. Kecuali satu hal, ibarat kata kalau mungkin di terasannya sih ya silakan. Tapi kalau di dalam itu kan namanya kita menjaga kebersihan. Kebersihan dari tempat ibadah tadi itu. Ya namanya orang tidur kan mungkin aja bisa ngiler kan Mas, bisa ini kan. Nah itu. Karena tempat ibadah mau musola, tempat mau ibadah apapun kalau yang namanya sudah di dalam itu ya untuk beribadah. Kita aja masuk ambil wudhu, memang tidak disarankan untuk tidur di alam, tapi kok di luar ya silakan. Jadi kalau fenomenanya dia bisa pindah ke keranda itu bermacam, apakah itu aktivitas jin, apakah itu aktivitas kodam-kodam suci yang bertempat di masjid tadi, ya wallahu a'lam. Yang pasti
ketika sudah ada di suatu kitab suci itu larangan, ya baiknya tidak. Tapi karena memang dia saat itu kehilangan akal sehat dalam kondisi mabuk, ya apa mau dibilang, Mas? Kalau di situ kan sudah di luar ini, gitu. Nah, kalau yang di Jawa sih sebenarnya lagi, kalau masalah gemerincing lah, yang kayak kuda mbok ratu atau apa, itu sebenarnya sudah acap kali, apalagi kita yang lama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Mas. Iya. Nah, itu udah bukan asing. Yang mungkin ada di daerah Parangtritis itu sering lah gitu. Nah, nggak heboh. Nah, saya sendiri ini melihat Lampor tiba-tiba heboh gini, saya udah senyum. Ini pasti dihebohin, sengaja dihebohkan supaya jadi trending viral demi keuntungan, kan gitu ya. Jadi korbannya masyarakat. Korbannya masyarakat, tetap korbannya masyarakat. Jadi kita sengaja kupas itu agar masyarakat itu tidak usah ambil pusing lagi. Iya. Masalah Lampor itu memang udah jelas, lagi pun sudah memang udah ditinjau aparat, memang sudah ketahuan gitu. Kau itu manusia. Gitu. Nggak usah terlalu khawatir, tetap kembali ke ajaran yang sebenarnya, ya kuatin iman. Ya karena seperti di Al-Fatihah juga, ya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kan ya udah cekel aja itu. Tapi pegang kalau terus. San itu kalau keranda terbang itu memang aku belum pernah ngalamin. Tapi dulu kayak seperti teror ngetuk-ngetuk pintu itu. Tapi dia tidak satu kampung, dia kayak seperti satu jajaran rumah gitu, daerah rumah sekitar aja gitu kan. Jadi itu kejadiannya itu di daerah di jalan Dene ujung Datuk Kabu. Iya. Nah, jadi dulu di Datuk Kabu itu terjadi teror warga. Jadi kalau misalnya malam setengah 2, jam 2 itu kan ada yang seperti nenek-nenek bawa mikul cangkul. Kalau di film kan kakek cangkul kan. Iya. Nah, ini orang itu yang sering nampak itu nenek sering bawa cangkul di sawah. Tapi ketika didatangi nenek itu tidak ada. Ya, jadi kan kami sempat juga ke sana dengan kawan, kebetulan ada warga tersebut minta tolong untuk mengatasi hal tersebut kan. Karena yang menelpon ini kan kawannya ini istrinya yang sedang sakit. Nah, jadi kalau menurut petinjauan dari orang-orang seperti orang pintar di sana, itu kena tumbal dari yang naik cangkul itu tadi. Iya, iya. Nah, jadi kami ke sana, cuman agak terlambat, Mas Jack. Kami terlambat seminggu. Kami datang itu manusianya sudah tidak ada, sudah dipanggil, sudah wafat itu. Jadi kami tinjau ke sana, dan di rumah itu auranya pekat apa gimana energinya memang aku nggak sanggup kalau untuk mengatasinya. Jadi kawan itu dia sanggup mengatasinya, dia dimasukkan ke dalam botol. Jadi memang dibilang itu bukan jin bukan jin yang di daerah-daerah situ, tapi memang itu sebuah jin peliharaan untuk mengambil tumbal. Iya. Nah, gitu. Jadi semenjak kematian perempuan ini, wanita ini kan, semenjak itu timbul beberapa kali rumah digedor, diketok gitu kan. Tetangga-tetangga sebelah seperti itu. Itu memang pernah terjadi di daerah sini juga seperti itu. Tapi tidak sampai menggegerkan satu kampung warga. Tapi itu tidak lama, 20 hari, 30 hari sudah selesai gitu. Tidak sepanjang ini gitu. Jadi untuk membahas tadi kan masalah kaki cangkul itu film, film itu ada itu, memang ada nggak itu? Enggak. Kaki cangkul nggak ada ya? Enggak ada. Jadi begini Mas, terkadang satu hal itu berkaitan dengan hal lain. Contohnya begini, memang benar dia tadi itu adalah dizolimi secara goibnya, kemudian wafat, kemudian dikuburkan. Nah titiknya waktu dikuburkan nih, mungkin karena dia sakit atau apa, waktu dia dikebumikan nih tali kafan udah dilepas semua belum? Nah di situ tuh. Jadi gini Mas,
Yang bisa buat itu geger satu kampung tali kafan sebenarnya. Kunci di tali kafan. Karena saya pernah melakukan suatu hal itu terkait satu kasus ya, pemerkosaan. Kebetulan itu keluarga yang memohon pertolongan. Jadi sudah ini kita memang tidak laksanakan itu. Nah malamnya datang, karena kita juga mau ini supaya terungkap kasusnya. Satu hal itu kita lakukan. Akhirnya memang kasus itu terungkap, Mas. Dan yang mengungkapkan itu adalah si korban yang tadi dengan kita bantu energinya untuk memperkuat dia. Akhirnya semua yang melakukan itu datang, itu betul-betul diteror. Satu kampung itu diteror benar. Tapi itu ada suatu kegiatan yang disengaja ya, gitu ya, disengaja. Dalam artian begini nih, kalau ini sesuatu hal yang disengaja, saya nggak percaya kalau di Jawa ini udah kehabisan orang yang mumpuni, yang pengetahuan metafisisnya itu sangat dangkal. Nggak mungkin. Jawa itu penuh dengan orang yang gitu kan gitu. Jadi teman-teman ini kok pada diam kan seperti itu, tidak ada expose gini, malah kecenderungan kawan-kawan sekarang mungkin karena berburu konten tadi ini, jadi malah memviralkan ini, ikutan gitu loh, ikutan wah ini lampor bener, aduh jangan dong gitu ya. Kapan lagi gitu sebuah kebenaran tuh jadi hak gitu ya, yang hak katakanlah hak gitu, yang batil jangan deh gitu. Batasi seperti itu aja deh Mas Agus, nggak ribet kok sebetulnya masalah lampor nih. Kalaupun ada sesuatu yang disengaja, itu pasti deteksinya lebih cepat. Kita nggak akan rumit untuk deteksi ya. Misalnya aku teror Mas Agus nih, nah dan ini booming di kampung ini, itu pasti cepet untuk aku terdeteksi tadi cepet gitu. Karena jejak gaib itu sangat sulit dihapus Mas, sama seperti jejak digital. Nah itu. Kalau untuk seperti persugihan atau orang menuntut ilmu hitam, ada nggak berbau dengan keranda terbang? Enggak ada. Enggak pernah sama sekali enggak. Tidak ada. Bahkan pesugihan itu lebih halus lagi. Tingkat dimensinya lebih halus dan sulit dideteksi. Kecuali memang orang itu mempunyai energinya atau tingkat batiniah dia itu sudah bisa mencapai tingkat yang seperti itu gitu. Karena kan begini nih Mas, pesugihan itu diberikan oleh raja-raja, biasanya raja-raja jin. Nah, jin kaya atau apa. Nah, tapi kecuali mungkin satu hal ya babi ngepet atau apa ya, itu jin kasar ya. Tapi kalau jin kelas tinggi lah, misalnya mereka itu perginya ke satu tempat yang memang udah sangat terkenal lah kita bilang. Nah, semua juga tahu dan bukan rahasia umum lagi bahwasanya tempat itu memang dikuasai jin kelas tinggi. Dalam arti kelas tinggi itu kemampuannya, dia juga punya pasukan yang banyak gitu, bukan 1, 2, 3 atau hitungan ratusan, ribuan bahkan. Nah untuk melawan itu sulit banget Mas. Nah itu. Jadi tidak ada lah seperti ilmu hitam yang kalau keranda terbang, seperti apa namanya, kepala yang terbang apa namanya itu? Nah kalau itu sih ada sebenarnya. Ada. Kalau di Kalimantan sih kuyang. Kuyang tuh kalau kuyang itu fenomena memang benar. Memang benar ya? Seperti itu. Itu yang asli real. Mereka itu memang mengandung ilmu hitam tadi, ilmu hitam turunan. Kalau dibilang ya dari karuhun atau leluhur mereka dulu lah. Tapi untuk sekarang ini juga sangat sulit untuk didapati orang yang menguasai ilmu kuyang tadi. Kenapa Mas? Sungguhnya orang yang menguasai ilmu kuyang tadi hidupnya sangat gak nikmat gitu. Itu tujuannya apa itu? Biasanya sih buat balas dendam. Dia punya tujuan tertentu. Tapi setelah terlaksana tujuan dia itu, pastilah penyesalan yang akan dia rasakan. Karena apa? Hidup dia tuh benar-benar nggak enak gitu. Nggak enak. Bisa wafat juga. Tetap wafat. Ilmunya kemana? Ilmunya tuh akan turun terus Mas. Nah sebelumnya mereka akan cari ini. Jadi sistemnya gini, seperti perewangan. Nah ini juga buat pengetahuan ke pemirsa ya. Silahkan kalau ada yang mau membantah ini, saya terbuka.
Tapi sesungguhnya kalau ini dipertanyakan kepada ulama-ulama besar atau ulama-ulama warisatul anbiya, pasti nggak akan nyangkal sesiapapun yang punya perewangan, yang menjadikan perewangan itu sahabatnya lah, apa katanya ya. Tetapi dia memohon pertolongan tuh langsung kepada sahabatnya itu, tanpa mengatakan ya Allah ya Robbi dulu sebelumnya dengan kuasamu, tidak, tapi langsung minta sama perewangannya itu. Maka ketika dia wafat, sesungguhnya dia akan terjerat untuk menggantikan perewangannya itu. Perewangannya lah akan berpulang, Mas. Oh, seperti itu. Nah, gantian. Nah, besok dia cari lagi sampai ada orang yang menjadikan dia perewangan. Itu berganti terus, Mas. Itulah karma yang nyata. Jadi ketika lah ini kan sekarang fenomena perewangan itu banyak. Hampir setiap manusia yang kujumpai ada. Iya, kan? iya. Jadi ketika memang dia sudah terlanjur lah, seperti kan banyak orang-orang pintar menggunakan preong-preong tersebut untuk mengobati orang. Iya, iya. Jadi seandainya dia sudah terlanjur menggunakan itu, untuk mengatasinya seperti apa? Apa memang harus dibuang atau memang ya udah aku tidak menggunakannya lagi? Gitu. Konsepnya sih gini, Mas. Kalau ilmu gaib ini saya bukan membilangkan kita itu harus orang yang rajin ritual, rajin puasa lah, tirakat segala macamnya, enggak. Gaib ini kita dibilang mumpuni itu apabila kita faham dengan kegaiban itu sendiri. Yeah. Nah, kalau ditanyain ke orang, itu alam gaib, saya justru nyangkal, oh nggak ada alam gaib, saya bilang itu alam di sini. Nah, kenapa saya bilang gitu? Mungkin karena pemahaman saya, yang saya sudah paham tuh alam gaib itu adalah alam rahim. Kalau yang di sini ini ya alam seperti ini, nggak ada alam gaib gitu. Hanya ada yang kasat, ada yang tak kasat mata, seperti itu batasnya. Jadi, nah kalau mereka yang sudah, ya sebaiknya pahamilah dulu sebelum sia-sia ya. Pahami dulu gaib itu seperti apa baru terjun. Iya, karena bagaimanapun penentuan kita itu semua itu pada sakratul maut, Mas. Bukan pada saat sekarang ya. Ya mau gimana sih sholat lu apa hebatnya kalau memang sakratul maut enggak kembali kepada Allah, enggak ingat Allah, ya enggak akan ada hisapan sholat itu segala macam, enggak ada gitu. Kalau memang benar baru dihisap sholatnya, dipertanyakan pertama sholatnya gitu. Tapi ini kalau keburu udah sesat, enggak mungkin ditanyain. Siapa juga mau nanyain orang yang udah sesat? Iya. Malaikat mana juga yang mau, Mas? Tobat aja belum. Belum. Nah itu. Jadi ini kita baca ini, Mas. Mitos Lampor itu meresahkan warga di tahun 1960-an. Ini nama tempatnya nggak usah kita sebut. Iya. Seperti bentuknya menurut sejarawan di sana kan. Lampor itu terkadang berasal dari kabut. Iya. Dari kabut. Kabut tersebut membentuk sosok tinggi besar dengan sorot mata yang bercahaya. Gitu. Jadi lampor itu sebenarnya keranda terbang atau yang seperti itu dia kan. Jadi kalau kita ambil dari keterangannya ini kabut. Sementara satu sisi lagi mereka bilang ini keranda terbang. Terbang lampor itu. Yang benar yang mana sih kan gitu? Kabut tersebut membentuk sosok tinggi besar dengan sorot mata yang bercahaya. Atau bisa jadi aku pernah lihat beberapa film kan tentang masalah lampor itu. Jadi dia memang kerandanya terbang, tapi keranda terbang ini yang bawa ini ya sosoknya yang seperti yang dibilang ini ada yang bopong lah gitu. Ada yang bopong gitu. Sorot matanya memang merah seperti bayangan besar. Itu seperti kayak mana kalau gaibnya tuh, pandangan gaibnya? Seperti apa itu? Kalau gaib yang mata merah berkabut, kalau di daerah Jawa sih Kudus Gembelnya Merapi juga mata merah ya, Mas. Berkabut, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nah itu kalau cerita mata merah juga berkabut juga lagi ya, jenglot juga seperti itu. Nih kalau ya tergantung tingkat orang yang melihat lah. Tingkat batiniah yang melihat tuh masih belum mampu untuk menerobos dia secara nyata, ya ibarat kata lihat TV tapi ya hitam putih gitu. Nah, yang jelas kalau lampor itu seperti keranda mayat terbang yang sedang terjadi sekarang itu ada sebuah apa namanya? Ya kalau saya bilang sih hoax ya. Hoax. Ya. Dan sudah juga terbukti sudah hoax gitu.
Jadi kalau sampai situ aja pembahasan kita masalah lampor ini. Ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa Majeng untuk masalah hoaknya lampor ini? Ya, sebetulnya global sih, buat masyarakat semua pemirsa, terutama khususnya pecinta Dua Pintu Alam channel ini, tetap berpegang teguh pada akidah, kuatin iman, jangan lepas untuk tetap mengingat Allah, memohon pertolongan, yang berlindung, semua hanya Dia, nggak ada yang lebih kuasa dari Dia itu. Terus buat para teman-teman yang sering bikin channel konten apa ya, saya cuma mohon gitu, kalau boleh bikin yang real lah, didik masyarakat yang benar. Kalau kamu memang seorang kiai, memang kamu seorang ustadz, stoplah pembodohan di dalam hal mistik ini lagi. Jadi kembali gitu, karena sesungguhnya sesuatu yang kamu perbuat tuh pasti kamu akan diminta tanggung jawabannya, ya kan? Inna sama'a wa basyara wa sama'a kulu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti itu, pasti akan ada diminta tanggung jawabannya. Demikian aja Mas Agus, saya rasa. Oke, untuk kali ini kita tutup dulu acara kita di Dua Pintu Alam. Untuk nextnya saya ada dikirim foto nih. Nah, setelah ini kita akan bahas. Oke, hari ini kita tutup dulu ya. Iya. Nah, untuk pembahasan kita lampor ternyata itu hoak. Jadi masyarakat nggak usah risau lagi, nggak usah cemas, nggak usah pikirkan lah itu. Pikiran aja apa yang akidah kita tadi ya. Nah, kita rajin beribadah dan seperti itu aja. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sobat Dua Pintu Alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.